Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Paujan MSMAKT selaku dosen mata kuliah perpajakan. Dan juga saya ucapkan selamat pagi untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir online pada kesempatan pagi hari ini. Saya Lisa Damayanti, mahasiswa STI Wibawa Karta Raharja Purwakarta dari jurusan akuntansi. Sebelum memulai materi, saya ingin menyampaikan mengenai kenapa kita perlu melakukan rekonsiliasi fiskal di dalam laporan keuangan. Karena rekonsiliasi fiskal ini berguna untuk mencocokkan ketika terdapat hal yang berbeda di antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Selanjutnya, kita masuk pada konsep wajib pajak perusahaan. Bagaimana cara menghitung pajak perusahaan? Jadi, untuk menghitung wajib pajak perusahaan, itu adalah dasarnya penghasilan. Kemudian, ada beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Maka, rekonsiliasi fiskal akan belajar tentang bagaimana dari pencatatan akuntansi kita ketemu dengan yang disebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Berikutnya, di sini yang menjadi perbedaan yaitu karena pembukuan dengan pajak itu berbeda. Yaitu perbedaan ini timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan. Maka dari itu, kita perlu melakukan penyesuaian. Secara teknis, rekonsiliasi fiskal terdapat dua cara, yaitu yang pertama teknik rekonsiliasi. Teknik rekonsiliasi itu adalah kita melakukan atau merekon dari angka laba akuntansi, kemudian ketemulah laba menurut fiskal. Sementara itu, kalau koreksi, kita ketemu laba sebelum pajak berapa, lalu kita koreksi ada positif, negatif. Baru setelah itu, ketemu dengan yang namanya penghasilan kena pajak. Tapi, di dalam praktik, lebih baik kita menggunakan teknik rekonsiliasi. Karena untuk memenuhi kebutuhan catatan atas laporan keuangan, koreksi atas pendapatan dan beban dapat diklasifikasikan atas koreksi positif dan negatif. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa di dalam perusahaan akan selalu ada trade-off antara akuntansi dengan pajak. Ketika laba perusahaan tinggi, maka perekonomian juga akan bagus. Tapi ketika laba tinggi akan dibarengi dengan pajak yang besar juga dan sebaliknya. Maka dari itu, kita harus bisa mempertimbangkan mana yang tepat untuk perusahaan kita. Karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang akan mengoptimalkan output, memaksimalkan keuntungan, dan mengurangi biaya. Jadi, rekonsiliasi fiskal kita lakukan karena adanya perbedaan antara permanen dan temporer. Perbedaan ini juga menjadi fokus dalam penelitian yaitu box tax gap. Dan secara accounting, kita akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak tangguhan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai macam-macam perbedaan. Yang pertama, yaitu berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu positif dan negatif. Positif yaitu bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak atau PKP, sedangkan negatif yaitu bersifat mengurangi PKP. Berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu temporer merupakan akibat perbedaannya waktu pengakuan, namun akan berujung dengan hasil yang serupa. Sedangkan permanen merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah penyesuaian. Jadi, proses melakukan penyesuaian yang pertama, kita start dengan laba akuntansi. Kemudian berikutnya dikurangi penghasilan objek pajak. Contohnya adalah penghasilan dari investasi diapresiasi yang lebih dari 25%. Kemudian ditambah dengan biaya non-deductible dan biaya ini menurut pajak tidak diperkenankan. Contohnya yaitu pengeluaran yang tidak terkait dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Selanjutnya dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan. Berikutnya dikurangi penghasilan dikenai PPh final. Nah, pajak PPh final ini harus dikeluarkan dari SPT, sehingga di sini juga harus dikeluarkan dalam kita melakukan penyesuaian. Kemudian ditambah biaya 3M untuk penghasilan kena pajak. Setelah itu baru kita menghitung beban pajak ini dan mencatat pajak tangguhan. Dan ini adalah perbedaan temporer. Tadi sudah disampaikan bahwa perbedaan temporer itu terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan temporer yang bersifat kena pajak dan bersifat dapat dikurangkan. Yang bersifat kena pajak itu akan memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi dan akan memunculkan liabilitas pajak tangguhan. Tapi ketika biaya dapat dikurangkan, sebaliknya, dia akan menjadi manfaat penghasilan. Di sisi lain, nanti akan memunculkan aset pajak tangguhan.
Berikutnya, kita lihat dalam laporan keuangan dan laporan fiskal. Laporan keuangan itu akan digunakan sebagai acuan di dalam pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Kemudian, laporan fiskal itu akan disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan sekaligus dasar untuk pengungkapan komponen-komponen tertentu. Nah, bisa kita lihat, ini adalah item-item yang biasanya dikoreksi dan contohnya adalah penghasilan bukan objek pajak. Di antaranya ada bantuan atau sumbangan keagamaan, hibah, lalu ada warisan, dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu ada non-deductible expenses. Bisa kita lihat yaitu ada pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk mana yang deductible dan mana yang tidak deductible. Jadi misalnya adalah pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai. Itu kan dianggapnya sebagai natura. Maka di sini sesuatu yang tidak deductible, dia akan jadi deductible. Kalau bentuknya adalah penggantian biaya pengobatan dan itu masuk ke dalam slip gaji. Makan siang bagi sebagian karyawan itu adalah non-deductible. Tapi kalau untuk seluruh karyawan itu menjadi deductible. Kalau PPh 21 ditanggung perusahaan itu adalah non-deductible. Tetapi kalau tunjangan PPh 21 itu adalah menjadi deductible. Kalau biaya jamuan tidak ada daftar nominatif itu adalah non-deductible. Tapi kalau ada dilengkapi daftar nominatif itu akan menjadi deductible. Jadi perusahaan penting sekali untuk membuat tax planning karena semakin banyak non-deductible akan membuat pajaknya semakin besar. Jadi hindari biaya-biaya yang sifatnya non-deductible. Ini adalah penghasilan yang dikenai pajak final apa saja. Tadi sudah dijelaskan secara sekilas. Ada sewa, ada deposito, dan ada undian, ada jasa konstruksi, dan ada sekuritas. Ini perlu diingat bahwa ini termasuk ke dalam koreksi negatif, karena ini akan mengurangi penghasilan karena sudah dikenai pajak final. Baiklah teman-teman, inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan presentasi kali ini bahwa kita harus mengetahui rekonsiliasi fiskal guna untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dengan rekonsiliasi fiskal dapat menentukan beban pajak penghasilan sebagai pengurang untuk mendapatkan laba bersih perusahaan setelah membayarkan pajak penghasilan. Pergi ke sungai memancing ikan, sungainya dalam, airnya bersih. Presentasi ini saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.